Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur berinisial AS digugat ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah oleh sang kekasih APC lantaran membatalkan pernikahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini di channel Indra Official. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini sebuah berita yang cukup viral juga. Nah, kejadian di Probolinggo. Nah, itu kasus batalnya pernikahan dan sekarang sudah berlarut-larut dalam masa persidangan. Sudah 7 kali persidangan, yang mana inti persoalannya adalah karena pihak laki-laki membatalkan pernikahan 2 hari menjelang hari nikah, sehingga pihak perempuan merasa dirugikan dan mengajukan persoalan ke meja hijau. Dituntut sebesar 3 miliar rupiah. Baik sahabat semuanya, mudah-mudahan pada saat ini ketika kami menemui sahabat semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan selalu dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan, kita ulang kembali. Mari kita lihat video cuplikan bagaimana kasus persoalan calon istri menggugat calon suaminya karena membatalkan nikah sebesar 3 miliar rupiah. Kita dengarkan sama-sama. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur berinisial AS digugat ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah oleh sang kekasih APC lantaran membatalkan pernikahannya. Pembatalan pernikahan itu dilakukan 2 hari sebelum acara resepsi digelar. Sementara semua sudah dipersiapkan dari gedung, undangan, souvenir, jasa rias, dekorasi, hingga fotografer. Selain itu, APC juga mengaku dirinya telah dipaksa melakukan hubungan badan oleh AS sebelum resmi jadi suami istri. Baik, sahabat semuanya, nah ini juga sebagai penguat informasi kami sampaikan, ini ada narasi berita yang kami kutip dari wartawan Tribun Jatim Network, yaitu Saudara Danendra Kusuma. Nah, ini berita yang beliau rilis di Tribun Jatim, nah, bahwa seorang perempuan calon istri ini yang bernama Aurelia Putri Christine berumur 20 tahun itu harus mengubur dalam-dalam impian menikah dengan kekasihnya Adi Suganda yang berumur 23 tahun. Rencana pernikahan antara keduanya itu kandas. Nah, hal itu setelah Adi dan keluarganya mendadak membatalkan pernikahan secara sepihak, tepatnya 2 hari sebelum acara resepsi. Mendapat perlakuan tersebut, Aurelia dan keluarga tak terima sehingga memutuskan untuk menuntaskan perkara ini ke meja hijau. Betapa tidak, nah komponen resepsi pernikahan sudah disiapkan dan dipesan, antara lain gedung, undangan, souvenir, jasa rias, dekorasi, dan fotografer itu sudah disiapkan semuanya. Nah, selain itu, menurut keterangan Aurelia, dirinya dipaksa juga melakukan hubungan badan oleh Adi padahal belum sah menjadi pasangan suami istri. Nauzubillah min dzalik. Gugatan perdata diajukan Aurelia dan keluarga bersama kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Kelas 2 Probolinggo pada hari Selasa 13 September tahun 2022. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 25-PDT-G-2002-PN PBL. Nah, berarti kasus ini sahabat semuanya adalah baru sudah terjadi sekitar bulan September kemarin. Nah, penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat Adi sebesar 3 miliar rupiah, sahabat semuanya. Ini gugatan yang luar biasa, nah tentu ini uangnya sangat besar. Nah, proses persidangan perkara perdata ini masih bergulir. Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023 kemarin, itu persidangan yang ke-7. Nah, berarti ini baru viral kembali sahabat semuanya. Ketika sidang yang ke-7 dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan 3 saksi, jasa rias, dekorasi, dan fotografer dari penggugat. Kuasa hukum Aurelia, yaitu Mulyono, mengatakan upaya hukum ini didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata, Jurisprudensi nomor 4 tahun 2018,
Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1051 dan tahun 2014 dan juga jurisprudensi nomor 580 tahun 2016. Kami bacakan saja sahabat semuanya berita yang diturunkan ini. Nah, merujuk pada itu bahwa pemutusan perjanjian sepihak termasuk perbuatan melanggar hukum. Pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah terdaftar di KUA, tapi dibatalkan tiba-tiba oleh tergugat. Pembatalan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA harus melalui peradilan. Tak bisa serta-merta dibatalkan begitu saja, maka dari itu kami melakukan upaya hukum, katanya. Mulyono menegaskan, pembatalan pernikahan ini tanpa melalui musyawarah alias sepihak keinginan tergugat. Pembatalan pernikahan ini juga tidak dilontarkan langsung oleh penggugat. Penggugat justru mengetahuinya lewat surat pencabutan nikah yang dikirim oleh penghulu 2 hari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Bahkan, surat itu dikirim ke rumah penggugat pada malam hari. Sebagai informasi, Aurelia dan Adi berencana melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli tahun 2002. Berarti rencana nikahnya adalah tanggal 19 Juli tahun 2002. Baru nanti setelah itu pada bulan September baru diajukan gugatan ke pengadilan. Kabar pembatalan pernikahan membuat klien saya tersentak. Ini ucapan dari pengacaranya. Gedung dan sejumlah vendor untuk resepsi yang sudah dipesan jauh-jauh hari tak bisa ujuk-ujuk dibatalkan. Biaya resepsi juga paling banyak dikeluarkan oleh klien saya, utaranya. Tak hanya itu, klien saya dipaksa berhubungan layaknya suami istri. Padahal belum sah jadi pasangan suami istri. Bahkan, klien saya tertular bakteri akibat hubungan di luar batas ini, dan besok mau operasi di Surabaya tambahnya. Di akibat ini dalam bahasa pengacaranya itu tertular semacam bakteri. Karena mengalami kerugian material dan imaterial, pihaknya menggugat Adi sebesar 3 miliar rupiah. Gugatan tersebut tidak apa-apanya jika dibandingkan kerugian yang dialami oleh klien saya. Tergugat tidak mempermasalahkan tuntutan kami dalam tahap jawab-menjawab maksudnya. Mereka tidak ada upaya menggugat balik jika merasa menderita kerugian. Selain perdata, kami menggugat perkara pidana juga, paparnya. Disinggung mengenai pemantik pembatalan pernikahan, dia menyebut tidak ada kaitannya dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pertengkaran yang dijadikan dasar mereka tergugat untuk memutuskan batal menikah adalah pertengkaran famili dengan famili, calon mertua dengan calon mertua, ucapnya. Dia menyebut karena segala hal pendukung resepsi terpesan dan 1000 undangan bagi tamu telah tersebar, resepsi pernikahan tetap digelar, namun konsep acaranya diubah menjadi tasyakuran. Klien saya berupaya tegar meski menelan pil pahit saat acara tasyakuran. Dia menanggung malu di antara 300 tamu yang hadir di acara adalah kerabat dekat pemukiman. Klien saya tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Adi, ini kita lihat dari pihak sebelah, satu lagi, Hari Musahidin menjelaskan pembatalan nikah ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan pihak penggugat. Ibu klien kami dicemooh agar menjual diri. Hal tersebut membuat klien kami geram dan membatalkan pernikahan. Harga diri keluarganya diinjak-injak, jelasnya. Tak hanya itu, lanjut Heri, tenaga kliennya diperas dengan diminta oleh calon mertua bekerja di pagi dan malam hari. Di pagi hari, Adi berdagang ayam potong. Masuk malam hari, dia membantu calon mertua berjualan mie ayam. Klien kami diminta membayar cicilan mobil yang dibeli oleh calon mertua. Tiap bulannya 5 juta rupiah. Jauh lebih besar dari penghasilan klien kami. Lantaran sibuk bekerja, orang tuanya sampai tak dihiraukan, lanjutnya. Menurut Hari, gugatan ganti rugi 3 miliar yang dilayangkan pihak Aurelia tidak masuk akal. Seharusnya ganti rugi disesuaikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pesta pernikahan. Biaya pernikahan 50 juta itu sudah mewah.
ganti rugi 3 miliar terlalu besar. Ini bentuknya sudah pemerasan, tegas Hadi. Dia berupaya semaksimal mungkin dalam proses peradilan yang sedang berjalan ini. Saya meminta hakim seadil-adilnya serta menggunakan logika hukum harus dibayar hukum, bukan hukum dibayar kekuasaan, tandasnya. Inilah sahabat semua berita yang dikirimkan oleh wartawan Tribun Jateng ini. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, nah, ini sebuah peristiwa yang sebenarnya cukup menggemparkan, istilahnya viral. Nah, di mana kejadian di antara dua orang ini tentu kita sudah memahami bahwa pernikahan ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Nah, dan kami sebagai memberikan semacam respon pada kejadian ini, nah itu tidak akan membahas persoalan hukum acara perdatanya, tidak akan mencari siapa yang benar siapa yang salah, karena itu semua akan berada nanti di pihak pengadilan yang akan menilai apakah pihak perempuan penggugat yang nanti benar atau pihak tergugat. Kami tidak berbicara di ranah itu. Nah, tapi kami melihat dalam sebagai sebuah persoalan sosial yang terjadi, yang dapat nanti apa hikmah yang dapat kita ambil dari persoalan ini, sahabat semuanya. Nah, kita semua tentu ingin siapapun yang ingin menikah, pasangan manapun, dan orang tua manapun yang ingin bermenantu, itu pasti sama-sama tidak menginginkan kejadian seperti ini. Nah, karena itulah sebenarnya agama kita Islam itu sudah mengajarkan beberapa tahapan-tahapan. Bahkan kalau kita pun di Minang, nah sebelum pernikahan itu terjadi, itu ada sebuah proses yang harus dilalui. Nah, kami yakin pasangan ini pun sudah melalui yang demikian. Apa prosesnya? Prosesnya diantaranya adalah proses silaturahim. Nah, bagaimana antara calon suami dan calon istri ini, dia juga harus saling mengenal. Nah, betul-betul kenal karakternya, kenal juga mungkin aspek-aspek lain, termasuklah pasang yang menikah ini juga harus bisa menyatukan masing-masing keluarga intinya. Apa contohnya adalah orang tua atau mertuanya. Itu juga harus saling kenal mengenal. Atau calon besan ini juga harus saling kenal mengenal. Saling tahu bagaimana kebiasaan, sikap, kepribadian. Nah, jadi dengan banyak silaturahim inilah, cara pengenalan inilah nanti itu bisa untuk meminimalisir persoalan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita lihat sepintas dalam kenyataan ini, nah satu pihak menyatakan, dari pihak perempuan menyatakan itu dia merasa dirugikan, merasa pihaknya 2 hari menjelang nikah itu dibatalkan. Itu versinya daripada pihak perempuan. Dibatalkan nikah, sementara semua sudah disewa gedung-gedung, semua perlengkapan, nah itu sudah dilaksanakan. Nah, tapi pihak laki-laki menyatakan itu sudah disampaikan, bukan sepihak. Nah, tapi laki-laki yang menyatakan kenapa dia merasa ingin membatalkan itu karena ada semacam ketidakpuasannya ketika orang tuanya itu sepertinya dilecehkan atau dihina lah gitu. Nah, tapi nanti pasti pengadilan yang memastikan apakah ini benar atau tidak. Nah, terus ada satu hal lagi yang sangat bagi kita tuh sungguh menyayat hati sahabat semuanya. Nah, jika ini benar, nah bahwa pihak perempuan ini merasa dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh suami. Ini sebuah kejadian yang sudah di luar batas. Yang tidak boleh terjadi, ini perzinaan. Apakah nanti benar dia dipaksa, itu nanti pengadilan yang bisa membuktikan. Atau dia nanti sudah suka sama suka, itu nanti mereka lah yang tahu pastinya. Kita tidak di ranah justice apakah ini benar atau tidak. Yang jelas perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Sebelum terjadi pernikahan tidak boleh dilakukan yang demikian. Maka perempuan harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia menjaga dirinya tidak menyerahkan kehormatannya dulu. Yang laki-laki walaupun ini calon istrinya, dia harus menjaga diri, bersabar dia, jangan dulu dinodai kehormatan calon istrinya. Karena belum terjadi pernikahan. Karena nanti akan besar dampaknya. Kalau tadi di perzinaan,
terjadi nanti kehamilan, bagaimana nanti akibat hukum yang terjadi. Terjadilah nanti anak-anak, terdapatlah anak yang lahir karena pezinaan, yang tidak punya nasab pada ayahnya, yang nanti punya dampak yang sangat besar secara hukum Islam nanti kaum muslimin. Nah, karena itulah seharusnya bagi pasangan yang sedang dalam proses untuk menjalin sebuah pernikahan, mari kita ambil sebuah kejadian ini sebagai sebuah hikmah. Nah, maka berhati-hatilah. Apa intinya? Mari perdalam dulu silaturahim, pahami karakter. Nah, maka masing-masing pihak tidak boleh menghina, merendahkan orang lain. Maka juga saya ingat maka Rasul juga menganjurkan bahwa dalam pernikahan itu juga ada faktor yang harus diperhatikan, namanya faktor sekafaah, sekufu, sebanding. Nah, ini juga dianjurkan, bukan syarat mutlak tapi dianjurkan. Bagaimana seorang yang mungkin sama-sama terus sebanding pendidikannya, sama status sosialnya. Nah, walaupun banyak kita lihat, nah contohnya ada orang kaya menikah dengan orang miskin, orang yang pendidikannya S2 sekolah dengan tamatan SD, itu biasa sebenarnya. Tapi agama atau Nabi pun sudah mengajarkan bagaimana dicari sedekat mungkin sekafaah, sebanding. Yang sebanding mungkin gagah cantiknya, sebanding kekayaannya, sebanding nasabnya, dan juga mungkin sebanding, nah yang lebih penting adalah tentu sebanding dari faktor agamanya. Karena Nabi mengajarkan persoalan mencari jodoh itu harus dilihat 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, dinikahi perempuan itu lihatlah 4 sebab ini. Nah, yang pertama, 5 lihat. Nah, kita boleh memperhatikan, lihatlah faktor kekayaannya. Maka boleh kesebandingan, kesetaraan dari faktor harta ini dibolehkan. Nah, orang kaya sama dengan orang kaya, orang miskin mungkin sama dengan orang miskin. Ini nanti untuk bagaimana dia bisa saling memahami karakter kebiasaan. Karena kebiasaan orang yang kaya kadang berbeda dengan tentu orang yang kurang mampu, hadirin kaum muslimin, sahabat semuanya. Yang itulah diarahkan sebanding. Sebanding, tapi ini bukan mutlak. Lalu yang kedua apa lagi? Wali jamaliha. Dinikah perempuan atau perempuan boleh kita maknai mencari suaminya, boleh dilihat nanti dari faktor kegagahan atau kecantikannya, wajahnya cantik. Nah, seorang wanita cantik, anak gadis yang cantik itu selayaknya menikah dengan sebanding kegagahannya gitu. Sekafaah. Jangan nanti yang wanita terlalu cantik dalam pandangan sosial masyarakat laki-laki terlalu kurang kegagahannya. Jadi terlampau jauh perbedaan itu. Itulah agama mengajarkan bagaimana sekafaah ini. Mungkin enggak mirip-mirip atau sebanding gagah dan cantiknya. Ini untuk meminimalisir nanti persoalan-persoalan karena faktor dari segi jamaliha ini. Yang ketiga, wali hasabiha. Nah, faktor orang tuanya, keturunannya, siapa ayah ibunya. Nah, apakah ibunya nanti kita lihat bagaimana dari kalangan orang baik-baik. Karena anak yang baik itu, nah itu secara peribahasa kita di Minang, nah ayah cucuran atuk itu jatuhnya ke palang banjur. Nah, biasalah dari bibit yang baik, dari bibit orang tua yang soleh, soleha, nanti akan mengalirkan darah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Orang tua yang mungkin sering bermaksiat, melanggar perintah Allah, inilah bibitnya nanti melahirkan anak yang juga tentu jauh ini secara bibit. Nah, walaupun ada pengecualian, kejadian-kejadian yang mana ada orang tuanya yang soleh dan soleha, nanti melahirkan anak yang karakternya juga tidak baik. Sebaliknya, ada orang tua yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi anaknya betul-betul menjadi anak yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor harta boleh dilihat, faktor kegagahan, kecantikan boleh dilihat, faktor nasab keturunan boleh dilihat, dan yang terakhir adalah yang sangat penting, walidiniha, faktor agama. Agama dilihat. Lalu ditutup hadis dengan fasfar bizatiddin. Maka pilihlah, utamakanlah, melihat dulu agamanya ini. Agama pasangan calon istrimu, agama pasangan calon suamimu. Lihat itu diutamakan dulu. Jangan sampai agama ini dikalahkan oleh harta, dikalahkan oleh kegagahan kecantikan, dikalahkan oleh faktor orang tuanya siapa. Karena yang kekal abadi adalah agama ini. Kalau harta bisa berubah dalam tahun sesaat. Orang yang kaya, kalau Allah menghendaki,
Malam ini dia kaya, besok dia bisa miskin kalau Allah menghendaki. Dalam hitungan sekejap, hadirin kaum muslimin, sahabat semuanya. Kalau kecantikan kegagahan, hari ini dia cantik, gagah. Tidak mungkin nanti kalau dia sudah punya anak, melahirkan, itu kecantikan akan berkurang. Apakah akan ditinggalkan? Itu tidak mungkin, sahabat semuanya. Faktor orang tua yang dibanggakan, nah, dia anak si fulan, anak si anu. Dia mungkin anak Pak Haji, anak orang kaya. Yang baiknya, mungkin juga dia anak orang suka berbuat maksiat, anak penjudi dan sebagainya. Nah, ini boleh dilihat, tapi tidak boleh menjadi faktor utama. Maka utamakanlah agamanya. Lihatlah siapa calon suami. Nah, karena kalau dari segi agamanya semua akan menjadi baik, sahabat semuanya. Dan kalau kasus ini kita lihat, nah seandainya lah kedua pihak ini ketika terjadi persoalan ini, ketika dia menjadikan betul-betul dasar agama yang dalam, dia akan bisa bermusyawarah dengan baik. Nah, ketika barangkali betul ada semacam hal yang berlaku kurang baik pada orang tua laki-laki ini, sebenarnya dia harus menahan diri dulu. Nah, dan pihak dari keluarga perempuan itu kalau memang benar itu kejadian itu harus tidak terjadi sebenarnya. Sabar, ada persoalan bagaimana menahan diri. Nah, menahan diri untuk bisa tidak melakukan cemoohan, hujatan kepada apalagi lisan kita. Ini kalau memang benar, sahabat semuanya. Dan juga pihak istri, ketika suaminya barangkali ada indikasi ingin pembatalan ini, bisa diajak musyawarah dulu dengan baik. Bagaimana kedua pihak itu ketika panas hati jiwanya terhadap persoalan yang terjadi bisa tenang. Semua itu bisa dialami oleh orang-orang yang tentu memiliki nilai agama yang baik, sahabat semuanya. Ketika suami baik, nah, tentu dia tidak akan mau tadi melakukan perbuatan zina tadi. Ketika istri juga baik, dia akan menjaga diri, tidak mau dia, karena belum terjadi pernikahan. Karena itulah tidak ada yang lebih utama daripada persoalan agama ini. Karena itu hadirin sahabat semuanya, bagi yang sedang mencari pasangan, mari kita ikuti tadi hadis Nabi. Cobalah lihat dulu. Lihatlah bagaimana agamanya. Tinjau dulu. Mungkin lihat dulu bagaimana, apakah dia sholat, apakah dia sering mengaji. Nah, kadang kita lalai sehari ini, sahabat semuanya, ketika mencari jodoh, atau ketika mertua mencari menantu, itu terbukti dari pertanyaan pertamanya. The first question-nya itu apa itu? Apa yang ditanya biasanya? Ketika ada seorang yang melamar anak gadisnya, dia tanya dulu. Apa pertanyaannya? Di mana kerjamu, nak? Berarti ketika ditanya di mana kerjamu, nak, berarti orang tua berpikir persoalan perutnya. Apakah anak gadisnya nanti bisa makan atau tidak? Bukan agama. Bagaimana tuh seandainya orang tadi bertanya, betul nak kamu menikahi menjadi menantu ibu apa? Kalau betul, izin, bapak ingin melihat engkau bagaimana sholatnya, nak. Bisakah engkau sholat, nak? Kau boleh, apakah ananda, ibu ingin melihat ananda baca Quran terlebih dahulu. Nah, ini bagian-bagian yang jika memungkinkan, sahabat semuanya. Jadi inilah mungkin analisa kecil kita, sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita jadikan persoalan ini tidak terjadi pada keluarga kita. Nah, anggaplah ini sebagai sebuah hikmah besar. Kasus hukum ini bisa nanti terselesaikan tentunya dengan jalan yang seadil-adilnya. Kita serahkan kepada pihak pengadilan keduanya. Kita hanya bisa mengambil hikmah bahwa pasangan yang akan menikah ataupun orang tua yang akan bermenantu, kita berharap mudah-mudahan semuanya dilalui dengan jalan-jalan yang sesuai dengan prosedur agama, agar nanti rumah tangga yang dijalin oleh anak-anak kita, dijalin oleh suami istri nanti betul-betul selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.